Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Badan Pusat Statistik kembali merilis berita resmi statistik yang secara rutin dirilis oleh BPS. Nah, BPS Kota Batam pada hari ini akan merilis terkait 4 indikator. Ya, yang pertama adalah inflasi Kota Batam di bulan Mei tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah perkembangan pariwisata Kota Batam April 2024. Perkembangan ekspor impor Kota Batam April 2024 dan terakhir adalah perkembangan transportasi Kota Batam di April 2024. Kita langsung saja ke indikator pertama, yaitu inflasi. Untuk inflasi di Kota Batam pada bulan Mei tahun 2024, untuk inflasi bulanannya atau month to month di Batam sebesar 0,39%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender atau year to date adalah sebesar 1,21%. Kemudian untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year itu sebesar 3,90%. Sebagai perbandingan, untuk Kepulauan Riau, untuk Provinsi Kepulauan Riau, inflasi bulanannya adalah sebesar 0,37%. Kemudian inflasi tahun kalendernya adalah sebesar 1,18% dan inflasi year on year-nya sebesar 3,67%. Kalau kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluarannya, ya, makan dan minum serta tembakau itu memiliki andil inflasi sebesar 0,48%. Ya. Kemudian disusul oleh pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%, ya. Perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga minus 0,02%. Kesehatan sebesar 0,03%. Mohon maaf, untuk kesehatan andil inflasinya 0,00, transportasi negatif 0,18%. Untuk penyediaan makan dan minum sebesar 0,01% dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,06% untuk andil inflasinya. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa komoditas yang menjadi pendorong untuk bulan Mei dan juga menjadi penghambat, ya. Untuk pendorong, ranking pertama itu adalah komoditas bayam dengan andil sebesar 0,09. Kemudian sini ada cabai merah 0,09%, ya. Emas perhiasan sebesar 0,06%. Hingga di sini sampai ikan tongkol sebesar 0,02%. Ini adalah 10 komoditas sebagai pendorong inflasi di bulan Mei tahun 2024. Sedangkan untuk penghambatnya, di sini kita lihat yang pertama adalah angkutan udara, ya. Di sini mempunyai andil penghambat sebesar 0,18%. Telur ayam ras sebesar 0,03%, hingga di sini adalah sontol segar sebesar 0,01%. Kalau kita lihat secara year on year, kalau tadi itu adalah month to month, inflasi di Kota Batam untuk makanan dan minum, ya, andil inflasinya adalah sebesar 2,1%. Kemudian pakaian dan alas kaki sebesar 0,21%. Yang selanjutnya adalah perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19%. Ya. Selanjutnya di sini hingga sampai perawatan pribadi dan jasa lainnya yang sebesar 0,40%. Nah, untuk year on year ini sendiri, kita lihat di sini ada pendorong dan penghambat juga seperti month to month, ya. Untuk komoditas yang menjadi pendorong, ya, 10 komoditas menjadi pendorong, yaitu adalah
beras sebesar 0,43%, cabai merah 0,32%, emas perhiasan 0,31%, angkutan udara sebesar 0,29%, tarif parkir sebesar 0,23%, hingga di sini adalah terakhir adalah sewa rumah sebesar 0,08%. Kemudian untuk penghambatnya, untuk penghambat inflasi year on year, ada bensin dengan andil memberikan andil penghambat 0,05, ya. Kemudian ikan mujair sebesar 0,02, ya, hingga sabun deterjen bubuk sebesar 0,01%. Secara umum bisa kita simpulkan bahwa pada bulan Mei terjadi inflasi, ya, month to month sebesar 0,39%, inflasi year on year-nya sebesar 3,90%, dan year to date-nya, ya, atau tahun terakhir sebesar 1,21%. Penyumbang utama inflasi bulan Mei tahun 2024 secara month to month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,48%. Sedangkan untuk komoditas penyumbang utama inflasi antara lain bayam, cabai merah, emas perhiasan, kacang panjang, cabai rawit, dan bawang merah. Ya. Kemudian kalau secara year on year, ya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau andilnya adalah sebesar 0,21% dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, cabai merah, bawang merah, rokok, dan tembakau, dan bayam. Untuk kelompok transportasi andilnya 0,63%. Komoditas penyumbang utama pada inflasi di kelompok ini adalah angkutan udara dan tarif parkir. Nah, kemudian ada perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,40%, di mana komoditas penyumbang utamanya adalah emas perhiasan. Jadi itu adalah 3 kelompok utama penyumbang inflasi secara year on year di bulan Mei ini. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke indikator berikutnya, yaitu tentang perkembangan pariwisata Kota Batam di bulan April tahun 2024. Untuk perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kota Batam, ya, mantuman, ya, April 2024 terhadap Maret 2024 turun sebesar 24,47%, sedangkan secara year on year-nya turun sebesar 11,17%, yaitu April 2024 dibandingkan dengan April 2023. Kalau kita lihat 10 besar kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan di Maret April 2024, ya, masih didominasi oleh wisatawan dari Singapura yang pada bulan April ini sebanyak kurang lebih 38.180 wisatawan, yang disusul kemudian dengan Malaysia, ya, sebesar 14.709 wisatawan, dan ini adalah 10 besar kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan di bulan April. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke tingkat penghunian kamar hotel berbintang, ya, di Kepulauan Riau. Ya. Untuk di Kepulauan Riau, TPK hotel berbintang secara umum mantuman April 2024 terhadap Maret 2024, ya, turun sebesar 3,22 poin, sedangkan kalau year on year naik 14,85 poin. Kalau kita lihat di rata-rata lama menginapnya, secara umum untuk totalnya adalah di bulan April sebesar 2,17 hari. Kalau kita pecah antara asing dan Indonesia, untuk asing di bulan April ini 2,38 hari, sedangkan Indonesia, tamu Indonesia itu sebesar 2,07 hari. Demikian tentang pariwisata. Selanjutnya kita akan beralih ke indikator yang berikutnya, yaitu tentang ekspor dan impor pada bulan April tahun 2024. Di bulan April tahun 2024,
terjadi ekspor sebesar 1.191,59 juta US dollar atau turun sebesar 21,26% dibandingkan Maret 2024. Ya. Itu secara month-to-month ya. Kalau secara year on year terjadi kenaikan sebesar 3,80%, di mana pada April 2023 ekspor yang terjadi adalah sebesar 1.147,97 juta US dollar ya. Kemudian kalau kita lihat share-nya ya, share ekspor antara non migas dan migas, di sini kita lihat bahwa untuk total ekspor tadi negatif 4,37%, sedangkan untuk non migas ya itu terjadi penurunan sebesar 5,64% ya. Kemudian dari sisi migas terjadi kenaikan sebesar 17,95%, di mana share ekspor non migas terbesar didominasi oleh mesin dan peralatan listrik, di mana di sini adalah nilainya 484,20 juta US dollar, disusul dengan benda-benda dari besi dan baja sebesar 208,48 juta US dollar. Kalau kita lihat menurut sektornya ya, di sini migas tadi sudah disampaikan. Nah, untuk non migasnya kita lihat di sini masih didominasi oleh industri pengolahan. Di mana untuk industri pengolahan sendiri cukup tinggi dominasinya dengan dengan sumbangan sebesar 93,17%. Kemudian untuk pasar ekspor Kota Batam di bulan April tahun 2024 masih didominasi oleh Singapura ya. Jadi kita masih mengekspor ke Singapura sebesar 26,56%. Kemudian disusul oleh Amerika Serikat ya sebesar 25,79% dan Australia sebesar 9,67%. Namun secara C2C ya turun sebesar 4,37% untuk ekspornya. Kalau ekspor non migasnya juga turun sebesar 5,64% secara C2C. Oke, kemudian kita beralih ke perkembangan impor. Untuk impor tahun April 2024 mencapai 1.310,65 juta US dollar atau naik sebesar 54,94% dibandingkan Maret tahun 2024. Ya, kita lihat kalau di Maret itu terjadi impor sebesar 845,93 juta US dollar. Ya. Kalau kita lihat dari year on year-nya terjadi kenaikan sebesar 25,29%. Dari April tahun 2023 sebesar 1046,10 juta US dollar menjadi 1310,65 juta US dollar. Kalau kita lihat total impor non migas dan migas ya, kita lihat di sini tadi terjadi penurunan sebesar 8,48%. Untuk non migasnya sendiri terjadi penurunan 8,36%. Ini Januari April ya, secara tahun kalender. Untuk tahun kalender untuk migasnya itu penurunan sebesar 24,46%. Share impor non migas terbesar di bulan April masih didominasi oleh mesin dan peralatan listrik yang sebesar 537,68 juta US dollar. Sedangkan untuk mesin dan pesawat mekanik itu sebesar 282,44 juta US dollar. Kalau kita masih Januari April menurut sektornya ya, selain migas, sini ada pertanian, industri pengolahan dan tambang ya. Untuk non migas menyumbang sebesar 99,57% dari total impor, di mana industri lagi-lagi menyumbang impor terbesar sebesar 96,50
Asal negara barang impor ke Kota Batam pada Januari-April 2024 ya, itu kita lihat didominasi oleh Tiongkok sebesar 33,16%, kemudian disusul oleh Singapura sebesar 14,13% dan dari Jepang sebesar 7,42%. Kalau kita lihat secara neraca perdagangan di bulan April tahun 2024, di mana ekspor lebih kecil dibandingkan dengan impor, maka terjadi defisit sebesar 119,06 juta US dollar. Sedangkan kalau Januari April neraca perdagangan kita ekspornya masih lebih tinggi, yaitu sebesar 4.917,08 juta US dollar dibandingkan dengan 4.399,07 juta US dollar, yang artinya di Kota Batam saat ini masih surplus sebesar 518,01 juta US dollar untuk Januari sampai April. Baik, itu tadi adalah tentang ekspor impor. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke indikator transportasi Kota Batam. Untuk transportasi Kota Batam, kita lihat di sini penumpang pesawat domestik ya secara total terjadi kenaikan sebesar 60,02% dari bulan Maret tahun 2024, di mana di bulan Maret itu sebesar 263.588 penumpang. Sedangkan di bulan April 421.796 penumpang. Ya, kalau kita lihat di sini yang datang juga mengalami kenaikan sebesar 65,41%. Kemudian yang berangkat mengalami kenaikan juga sebesar 55,15%. Itu semua adalah tentang penumpang pesawat domestik. Kemudian kalau kita lihat secara internasional, untuk penumpang pesawat internasional secara total terjadi kenaikan sebesar 10,36%, di mana di bulan April ada penumpang pesawat internasional sebanyak 5.090 penumpang, dibandingkan dengan bulan Maret sebesar 4.612 penumpang. Untuk yang datang juga mulai kenaikan sebesar 10,22% dan berangkat juga sebesar juga mengalami kenaikan sebesar 10,50%. Nah, kalau penumpang angkutan laut di Kota Batam, kita lihat di sini untuk domestik ya, domestik totalnya mengalami kenaikan sebesar 54,12%, di mana di bulan Maret 2024 sebesar 288.480 penumpang meningkat menjadi 444.592 penumpang di bulan April tahun 2024. Dan ini untuk penumpang domestik ini baik datang maupun berangkat juga mengalami kenaikan ya. Untuk yang datang meningkat sebesar 64,70%, kemudian yang berangkat meningkat sebesar 44,65%. Namun kalau kita lihat di data berikutnya, yaitu tentang penumpang kapal internasional ya, mengalami penurunan sebesar 2,57% dari bulan Maret yang sebesar 370.383 penumpang menjadi 360.849 penumpang. Dan ini terjadi baik datang maupun berangkat juga terjadi penurunan. Yang datang itu menurun 0,26%, kemudian yang berangkat juga menurun 4,89%. Kemudian untuk gambarannya ya secara year on year ini kita bisa lihat ya, di April 2023 396.955 orang, kemudian di April 2024 terjadi peningkatan ya 12% ya menjadi 444.592 orang. Itu kita lihat secara year on year-nya ya. Nah, kalau kumulatifnya
ya. Di Januari sampai April juga terjadi peningkatan sebesar 8,86%. Ya, itu tadi adalah domestik, penumpang angkutan laut domestik. Kalau penumpang angkutan laut internasional justru terjadi penurunan untuk secara year on year-nya, yaitu di April 2023 itu sebesar 369.625 penumpang, dan di April 2024 sebesar 360.849 orang, atau menurun sebesar 2,37%. Kalau secara kumulatif terjadi peningkatan, ya, sebesar 4,78% Januari April 2023 banding Januari April 2024. Nah, kalau kita lihat secara bongkar muat bagasi dan barang, baik angkutan laut ya, domestik maupun internasional, ya kita lihat di sini untuk bongkar terjadi penurunan dari sebelumnya sebanyak 767.972 ton turun menjadi 654.356 ton, atau turun sebesar 14,79%. Ini untuk domestik, ya. Sedangkan untuk muatnya terjadi penurunan juga dari bulan Maret yang sebelumnya 195.859 ton, di April menjadi 187.078 ton, turun sebesar 4,48%. Itu untuk domestik. Kalau untuk internasional justru terjadi peningkatan dari bulan Maret yang sebelumnya di 188.917 ton menjadi 293.814 ton, naik sebesar 55,53%. Kemudian untuk muatnya juga mengalami kenaikan dari sebelumnya 199.095 ton menjadi 296.070 ton, atau naik sebesar 48,71%. Baik, demikianlah beberapa indikator yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti materi atau bahan terkait berita resmi statistik yang dikeluarkan oleh BPS Kota Batam dapat di-download atau diunduh di website BPS Kota Batam, ya, sebagaimana yang tertampil nanti, yaitu di batamkota.bps.go.id, atau dapat menghubungi BPS Kota Batam melalui bps2171@bps.go.id melalui email ataupun melalui Facebook dan Instagram. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.